Setelah pemain Persela, kini Azrul Ananda Presiden Persebaya positif virus COVID-19. Setelah gelandang Persela Lamongan, Ahmad Bustomi yang dengan berani mengumumkan positif COVID-19, kini giliran Presiden Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, melakukan langkah serupa. Pria kelahiran Samarinda itu mengetahui hal tersebut sehari setelah melakukan swab PCR pada Kamis tanggal 24 Juni. Meski dipastikan terinfeksi virus corona, dia merasa tetap dalam keadaan bugar. Azrul sendiri telah mendapatkan 2 kali vaksin Sinovac di Indonesia dan sekali vaksin Johnson & Johnson saat mengunjungi Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Tetapi kasus positif ini membuatnya kembali mawas diri. Begitu dapat hasil positif, saya langsung menghitung mundur semuanya. Dari mana? Kok bisa? Tulisnya dalam blog pribadinya, happywednesday.id. Selain itu, Azrul mengaku tidak mengalami keluhan apapun setelah dipastikan positif COVID-19. Dirinya memang berinisiatif melakukan swab PCR karena mengetahui rekannya yang pernah kontak erat dengannya merasakan demam. Bersama beberapa sahabat goes, staf kantor dan istrinya yang total berjumlah 14 orang, Azrul melakukan simulasi acara goes ke Kediri. Total 260 km ditempuh dalam 2 hari pada Sabtu dan Minggu 19 dan tanggal 20 Juni. Azrul Ananda mengaku bila rombongan siklis praktis tak pernah berpisah. Mereka pun saling mengingatkan untuk mengenakan masker ketika berhenti untuk istirahat. Bahkan Marsal, koordinator rombongan pesepeda, memberikan masker kalau ada dari mereka yang sempat lupa. Dalam tulisannya, Azrul mencoba mengingat kembali kegiatannya selepas goes bareng ke Kediri tersebut. Hal ini memang penting untuk melakukan tracing kemungkinan penyebaran virus. Sehari setelahnya, dia terbang ke Jakarta karena ada urusan pekerjaan tetapi langsung kembali ke Surabaya pada malam hari. Baru pada Selasa tanggal 22 Juni Azrul menemani Persebaya yang tengah menjalani latihan bersama kontrak klub Liga 2, PS Hizbul Wathan. Kamisnya, saya dikabari kalau ada teman yang demam setelah dari Kediri. Hari itu, walau tidak ada gejala apa-apa, saya mengecekkan diri. Hasil swab antigen reaktif, dan sorenya saya segera swab PCR. Jumat siang, hasilnya keluar. Saya positif dengan nilai CT17. Relatif baru, ungkapnya. Azrul pun langsung mengurung diri, menjalani isolasi mandiri di rumah dan memisahkan diri dari keluarganya terlebih dahulu. Sementara hasil swab istri dan 3 anaknya beserta asisten rumah tangga serta driver dinyatakan negatif. Musim 2021 PSSI tak mau campuri urusan kesepakatan kontrak klub Liga 1 dengan pemain. PSSI tak mau mencampuri urusan kesepakatan kontrak antara klub dengan pemain di Liga 1 untuk musim 2021. Mereka menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada klub yang langsung bernegosiasi dengan pemainnya. Seperti diketahui, PSSI memang sempat menerapkan kebijakan menanggapi kompetisi musim 2020 yang berhenti di tengah jalan. Mereka memberikan ketetapan melalui surat keputusan bernomor SKEP 69. Isinya, klub diperbolehkan membayar gaji pemain dan pelatih 25% saja dari kontrak awal. Lalu, mereka membuat surat keputusan lagi yang menyebut klub Liga 1 boleh menggaji pemain 50% saat kompetisi berjalan. Namun, semua itu diatur untuk Liga 1 musim 2020. Nah, untuk Liga 1 2021, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada para klub. Tentang kontrak, khususnya pemain dan pelatih, semuanya kami serahkan kepada klub.
Seperti yang 25%, SK gaji itu kan berlaku pada 2020, ungkap Sekjen PSSI, Yunus Nusi, kepada awak media via virtual. Pada musim ini, kami menyerahkan sepenuhnya kepada klub Liga 1 untuk komunikasi dengan pemain dan pelatihnya, sambung Yunus. Persoalan gaji memang sempat jadi perbincangan hangat ketika Mark Klok cabut dari Persija Jakarta. Kabarnya, Klok tak setuju dengan adendum kontrak yang diberikan Persija menyikapi kompetisi 2021. Hingga akhirnya, pemain naturalisasi itu memilih mundur meski kontraknya di Persija sampai 2024. Kini, Klok sudah dipastikan menyeberang ke klub rival Persija, Persib Bandung. Bersama Persib pun, Klok diganjar kontrak jangka panjang, yakni 4,5 tahun. Keuntungan dan kerugian Liga 1 ditunda untuk Persebaya versi Aji Santoso. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso menilai penundaan kick-off Liga 1 2021 memiliki dampak dua sisi, positif dan negatif. Dampak positif persiapan tim semakin panjang, lebih banyak waktu menambal kekurangan tim, terutama untuk membantu pemain asing yang baru saja komplit. Negatifnya, persiapan yang sudah dilakukan menatap jadwal awal kembali harus dirombak. Kepastian kick-off Liga 1 ditunda menjadi akhir Juli dari jadwal awal tanggal 9 Juli disampaikan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi dalam jumpa pers secara virtual. Dalam penyampaian itu, Yunus Nusi katakan, penundaan kick-off dilakukan berdasarkan arahan dari pemerintah melalui BNPB dan Satgas COVID-19. Semua ada minus dan plusnya, kata Aji Santoso pada tribunjatim.com. Tersedianya waktu persiapan Lehi Lama sangat penting bagi Persebaya. 4 pemain asingnya musim ini merupakan pemain yang baru pertama merasakan kompetisi tanah air. Taisei Marukawa, gelandang Jepang, Jose Wilson Teixeira, striker Brasil, dan Ali Sesai, bek asal Inggris, berkebangsaan Sierra Leone, dan Bruno Moreira, gelandang Brasil. Di luar adaptasi, bagi Bruno Moreira sangat positif untuk meningkatkan kondisi fisiknya karena dia menjadi pemain asing paling terakhir bergabung dengan tim. Ia pertama ikuti latihan tim pada Senin tanggal 14 Juni lalu, sepekan setelahnya masih berlatih terpisah. Ia juga baru 2 kali turun di laga resmi Persebaya bertajuk Latihan Bersama. Hadapi Hizbul Wathan FC di lapangan Polda Jatim lalu. Hadapi Persela Lamongan di Stadion Surajaya Lamongan, Senin tanggal 28 Juni. Jadi tugas saya bagaimana dalam waktu sisa ini ada peningkatan kondisi fisik untuk Bruno, kata Aji Santoso. Meski kick-off Liga 1 ditunda, Aji katakan program tim akan terus berjalan. Kami tetap tidak libur, artinya sesuai dengan program. Kapan latihan tim, kapan latihan bersama, semua tetap on schedule, jelas Aji Santoso. Terakhir Persebaya menggelar latihan kemarin sore. Hari ini penggawa Bajul Ijo diistirahatkan 1 hari sesuai dengan program pelatih. Tetap menggeber latihan tim di tengah pandemi COVID-19, Aji menekankan kepada pemain pentingnya menjaga kesehatan dan selalu menjalankan protokol kesehatan. Selalu saya tekankan protokol kesehatan harus diperketat. Gak usah kemana-mana, di rumah saja sekaligus jaga kondisi, jelas mantan pelatih Timnas Indonesia itu. Gak usah keluar kalau gak penting-penting banget, karena minggu-minggu ini, COVID-19 sangat tinggi, pungkasnya.
Sembuh dari cedera, Koko Arie sudah ikuti latihan bersama. Koko Arie Araya, pemain andalan timnas era Sintayong yang kemarin mengalami cedera saat di Dubai, kini sudah mengikuti latihan bersama Persebaya. Kembalinya Koko Arie termuat dalam postingan Instagram resmi Persebaya. Tampak Koko berlatih keras di pusat kebugaran bersama pemain lainnya. Badannya pun terlihat semakin berisi setelah pulang dari pemusatan latihan timnas di bawah asuhan Sintayong. Memang di era timnas Sintayong, para pemain timnas diwajibkan menambah latihan fisik agar tak gampang terjatuh saat ditenggor lawan. Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Arif Satria dan Adi Hidayat pun merasakan program latihan dari Sintayong saat di timnas. Dalam caption keterangan yang ditulis oleh ofisial Persebaya, tertulis Koko bersama pemain muda Persebaya menambah porsi latihan di pusat kebugaran. You can take our spirit. Koko Arie telah menjalani latihan di pusat kebugaran bersama pemain muda Persebaya yang menambah jam latihan mandiri. Kompetisi memang ditunda, tapi semangat dan kondisi harus tetap dijaga. Kini punggawa bajul ijo semakin lempat dengan pulihnya Koko Arie dari cedera setelah membela timnas Indonesia. Bek kanan Persebaya itu harus melewatkan 2 kali uji coba dan semua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 di Dubai, UEA. Kehadiran pemain timnas Indonesia kembali ke Persebaya sangat menguntungkan Aji dalam mempersiapkan program latihan.